Iya, saya tidak bisa menjawab dengan baik karena saya sudah sesak Iya, kan. pikiran sudah. Sok waktu itu tidak hafal. Saya dipukul itu, dipukul dengan ujung sapu lidi yang agak keras itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Konteks, konten tentang kegiatan sekolah. Saat ini teman-teman, saya sementara dengan beliau, Bapak Amiruddin Taraweh, PhD Pak Di. Saya panggil PhD. Kebetulan beliau adalah Sekdis Pendidikan Kota Makassar. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Seperti biasa Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh dijawab secara cepat, tanpa berpikir, nanti kita akan bahas Pak. Oke Pak, pertanyaan pertama Dik. Pilih Makassar atau Malaysia Pak? Makassar lah. Makassar, oke. Umroh dulu atau haji dulu Pak? Haji dulu. Haji dulu. Oke, Bapak lebih suka baca buku atau tulis buku? Baca buku. Baca buku ya, oke. Sosial medianya Pak, YouTube atau Facebook pilihnya Pak? YouTube. YouTube, oke. Oke, terakhir ini Pak, masalah makanan. Coto Makassar atau Konro Pak? Saya suka coto. Coto, oke. Itu dulu tadi Pak Di. Kita bahas satu-satu Pak Di. Santai saja Pak. Yang pertama tadi Pak, Makassar atau Malaysia? Malaysia berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Saya di Malaysia 3 tahun. 3 tahun Pak Di? Ya. Tapi bahasanya di sana seperti bahasa Melayu. Bahasa Pak? Melayu Inggris. Di Malaysia itu kan ya. Melayu itu bahasa pertamanya. Lingua francanya. Iya. Ya. Kemudian sama kita bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Tapi ada second language-nya di sana itu memang bahasa Inggris. Inggris Di? Iya. Johor, di Johor Pak ya? Johor Baru. Johor Baru. Itu yang sepak bola Johor Darul Takzim itu yang. Iya, Johor Darul Takzim. Kalau tidak salah saya pernah baca Pak, Johor katanya Jumat baru dia libur ya, bukan Minggu. Oh iya. Jumat ya? Libur Jumat. Dia libur Jumat, iya. Minggunya dia Ahadnya dia tetap masuk. Oke. Sekarang saya kalau boleh tahu Pak, beasiswa atau beasiswa? Dari gubernur. Zaman Bapak Syahrul Yassin Limpo. SYL Pak Di? Iya. Tahun 2010. 2010 Pak ya? 2010. Jadi gelarnya PhD. Psikologi. Saya namanya Education and Development. Education and Development. Yeah. Pengembangan pendidikan Pak ya? Iya. Pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan. Oke. Teman-teman Bapak sekarang di sana sudah jadi? Rata-rata sudah selesai lah. Sudah selesai. Kayaknya kuliahnya di sana kayaknya berat kayak bahasa Inggris. Menarik sebenarnya. Menarik. Ya saya sendiri sebenarnya waktu kita pertama kali di sana kita disuruh menulisnya kan dalam bahasa Inggris. Kemudian kita tulis. Ya. Saya waktu itu sudah menulis sampai bab 3 lah. Tapi bab 2-nya masih kita rubah, masih perbaiki, nambah. Ya. Kemudian tiba-tiba ada semacam regulasi, ya, regulasi bahwa yang serumpun boleh pakai bahasa. Enggak, bukan boleh, harus pakai bahasa Inggris. Kemudian tapi ada juga pengecualian sih ya, beberapa teman-teman yang meminta untuk bahasa Inggris ya. Cuman dia mempersyaratkan satu waktu itu persyaratkan IELTS-nya kan harus tinggi juga. IELTS-nya 6. Kemudian itu yang membuat banyak teman juga yang adalah kita pakai bahasa Melayu. Jadi saya rubah dari bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Ya. Apakah di Johor itu Pak sama seperti Tawau yang masih ada bahasa Bugisnya atau campur tidak? Oh tidak. Tidak ya. Johor kayaknya kota banget nih Pak Di. Iya kota banget. Ada sih sebenarnya, ada satu daerah di sana namanya Pontian. Pontian itu di sana diisi oleh orang Bugis lah. Orang Bugis. Tapi sayangnya orang Bugis yang ada di sana tidak banyak yang bisa berbahasa Bugis. Sudah cucunya kayaknya. Sudah anak cucu lah. Tapi masih ada kakeknya yang masih bisa berbahasa Bugis 1-2 masih. Saya sendiri punya om di sana itu. Punya om di sana. Punya om. Saya punya om di sana itu yang sudah penduduk di sana. Sudah IC sana kalau saya IC-nya di sana.
Oke Pak, itu tadi ya Makassar ke Malaysia. Ke Makassar pasti pilih Makassar Pak ya. Ya. Karena kelahiran. Ya, saya di waktu mau selesai itu, waktu sudah selesai lah. Sudah selesai. Masih apa? Kalau di sana bilang supervisor ya. Supervisor. Supervisor kita Pengawas. itu kalau di sini bilang pembimbing. Pembimbing ya. Indonesia. Dospen. Iya. Dosbing. Masih mau tinggal nanti apa ya, meneliti di sini. Oh, tawari kerja di sana ya, Pak. Saya bilang saya cinta Indonesia, saya cinta Makassar. Dalam hati ya, tapi kita tidak sampaikan. Yang jelas saya masih. Oke, itu tadi Pak. Yang kedua tadi Pak, umroh dulu atau haji dulu? Haji dulu. Oh, haji dulu karena saya sudah haji. Oh, sudah haji itu. Alhamdulillah haji. Sekarang dulu, sisa umroh. Kalau boleh tahu Pak, tahun berapa? 10 tahun lalu atau 2011. 2011 Pak. Oh, berarti sebelum dibangun yang tawaf-orang di atas ya? Yang iya, sebelum. Ya, sebelum dibangun itu ya? Tapi sudah ada tawaf di atas. Sudah ada tawaf di atas tadi. Tapi umroh sering Pak. Lumayan. Umroh belum. Haji kayaknya lebih berat, lebih lama ya? Saya belum pernah umroh, jadi saya tidak bisa bandingkan. Tapi intinya kalau Haji? Yang saya belajari ya. Ada beberapa rukun kan yang kita laksanakan di haji tidak dilaksanakan di umroh kan. Sa'inya tidak ada. Iya. Tidak ada. Beberapa ya, misalnya melontar jumrah. Baca buku, tulis buku, baca buku Pak. Iya. Baca buku Pak. Saya lihat tadi itu bukunya semua banyak. Ini sedikit. Kalau di rumah lemari itu. Suka baca buku novel Pak atau? Oh tidak. Saya justru tidak suka baca novel. Fiksi begitu? Enggak. Tidak. Saya suka baca buku yang bersifatnya ilmu pengetahuan lah. Pengetahuan Pak. Jadi di rumah Pak, lemari ada perpustakaan begitu? Ya ada khusus. Ada khusus. Tapi di situ banyak ya buku sejak S1. Oh, masih disimpan Pak? Iya, masih sejak sampai S3 itu masih. Wah, masih rapi. Dan buku-buku penghargaan yang kadang-kadang kalau ada kegiatan saya ikuti, kemudian dikasih buku. Iya. Kalau sekarang kita lihat literasi sekarang Pak, kayaknya bagaimana? Sebenarnya kalau saya melihat itu sekarang ya, sekarang Pak. Yang saya amati. Ya. Nah, persoalan kita sekarang anak-anak kita kurang berminat baca buku ya, kurang berminat. Nah, ini yang harus didorong. Iya. Anak-anak harus didorong untuk membaca buku. Membaca buku. Iya. Kenapa? Minatnya. Iya, bukan karena sekarang kan anak-anak suka bersosial media saja. Ya. Baca di sosial media, kemudian di sosial media saja. Coba kalau misalnya ada satu postingan ya, kemudian itu agak panjang, pasti dia nggak baca semua. Dia ulir ke atas. Dia lewat saja. Oh. Padahal mungkin ada hal titik-titik penting yang di situ yang harusnya kita lihat. Nah, dan itu tidak dilakukan oleh anak-anak. Generasi alfa kayaknya. Oh iya, kalau dulu kan memang zamannya saya kan tidak ada seperti itu. Iya, tidak ada Pak. Tidak ada, kita harus buku, kemudian buka buku itu kita tidak bisa bilang di halaman sekian yang aneh, tidak. Tetapi kita pasti buka satu persatu per halaman. Oh, di mana ya yang saya berkaitan dengan apa yang saya mau buat. Nah, beda dengan sekarang Pak ya? Iya beda. Kalau sekarang kan tinggal kita kita googling sudah dapat. Googling muncul oh ini ya. Nah, bisa juga kita googling bisa kita googling misalnya di buku mana ini ada kita ditujukan bukunya di halaman berapa gitu. Kita bisa buka. Sama dulu seperti kita mengirim surat. Bahagianya kalau ada surat kan sekarang kan? Iya. Cepat tapi terasa. Iya, terasa ini. Hambar saja. Iya. Dulu kita nyurat. Contoh saya, nyurat ke orang tua ya. Orang tua misalnya ada di tempat lain, kita nyurat. Sampai 2 lembar. 2 lembar, 3 lembar dibaca semua. Dibaca malah dibaca ulang-ulang. Tapi sekarang enggak. Coba saja WA saja. Oh iya, yang penting udah paham, udah selesai gitu. Ya. Kemajuan zaman mungkin ada plus minusnya pasti Pak ya. Iya. Karena itu tidak bisa dihindar, tapi sekarang kayaknya memang SD tuh SD semua lah jenjang kayaknya Pak ya.
Hampir semua kalau saya, ya karena memang apa ya, serba instan semua. Serba instan. Kalau dulu kita itu tadi saya bilang, kalau dulu memang kita diajari untuk mencari di buku, jadi otomatis literasi kita dalam hal literasi ya terasa untuk itu. Nah, sekarang kan ya udah satu kali bisa muncul. Iya, makanya saya pesankan ke teman-teman setiap kali saya bicara itu, kadang kalau bicara masalah bagaimana mengajar yang baik, saya sampaikan ke teman-teman guru, kita tidak boleh hanya pandai satu hari, apalagi 1 jam dengan anak-anak, karena jangan lupa anak-anak punya medsos, anak-anak punya sumber belajar lain yang bisa mereka tangkap cepat, lalu kemudian kita guru tidak tahu, wah parah itu. Guru kencing berdiri, enggak boleh itu saya bilang. Jadi kita harus lebih dari anak-anak, lebih membuka wawasan kita untuk kita lebih dari anak-anak kita. Beda dengan kita dulu Pak ya, sumber belajar kita paling buku sama guru. Buku paket. Nah, saya dulu jadi guru, pernah jadi guru kan? Guru, Pak. Saya 10 tahun lebih jadi guru. Buku saya, kalau dulu kita zaman saya itu menggunakan kurikulum 84, namanya buku paket. Buku paket. Nah, buku paket itu ada di sekolah. Kemudian pada saat kita mengajar, ambil buku paket itu kita sebar ke anak-anak. Anak-anak pakai itu. Nah, tapi saya tidak merujuk kepada buku paket itu saja. Tidak itu saja, tapi ada sumber lain, ada reference. Ada terbitan-terbitan, banyak kan terbitan sekarang. Nah, dulu itu banyak terbitan. Jadi saya mengajar kimia, buku saya cukup banyak. Jadi sumbernya banyak. Sumbernya banyak. Jadi kita nggak bisa sama satu buku paket kan. Nah, sekarang kan kalau kita misalnya merujuk di googling saja, pasti anak-anak yang di Google banyak yang kita bisa lihat. Tetapi pada prinsipnya nanti kita menyatakan bahwa itu hasil googling kan. Hasil googling. Satu. Tetapi informasi yang diberikan itu, karena kalau seperti di kimia, kita ngajar kimia di buku paket, soal-soal yang ditampilkan itu lain. Cara menyelesaikannya, lain. Nah, kemudian nanti kita di buku paket ini, saya nggak menyebut merek misalnya menyebut penerbit A misalnya, ada caranya. Penerbit B juga ada caranya. Iya, penerbit C juga ada begitu. Dan ini harus kita compare menjadi satu, dan itu kita sampaikan ke anak-anak. Oh, tidak langsung satu buku saya Pak ya? Tidak. Di dalam misalnya di buku cetakan A, penerbit A, ini cara penyelesaiannya begini. Penerbit B itu menjadi bahan pertimbangan anak. Dan pada hasilnya kalau kita di sains kan kita cari, bagaimana sih hasilnya, berapa sih hasilnya. Paling sains sih pasti Pak ya, beda. Banyak sumbernya. Banyak sumber. Oh, jadi menarik memang Pak ya, beda zaman dulu, zaman sekarang. Jauh beda. Itu yang selalu saya pesankan pada guru-guru, bahwa kita tidak hanya satu yang kuasai saja. Tidak bisa. Jangan salah. Sama saya sekarang, saya ngajar di perguruan tinggi misalnya, Pak. Saya buat modul. Saya buat modul. Modul ini kan harus mengumpul beberapa reference. Kemudian dijadikan satu modul, nanti kita sampaikan ke mahasiswa kita. Nggak bisa langsung. Nggak bisa. Biarlah mahasiswa mencari nanti. Andragogi misalnya. Andragogi. Kita sampaikan, ini loh referensi yang saya gunakan. Silahkan kalian baca. Saya kan sudah menjelaskan tadi. Banyak sumber. Kemudian bacalah. Oke Pak. Wah, itu masukan untuk saya juga sebagai guru dan teman-teman. Oke, tadi Pak, YouTube atau Facebook? Saya masih di YouTube. YouTube sekarang sudah berkembang. Kenapa? Karena saya dulu saya suka main saya pernah pernah main Facebook juga ya. Tapi saya melihat kedepannya ini adalah hal lain yang saya tidak pas dengan di saya. Facebook. Iya, makanya di YouTube. Saya pindah ke YouTube. Saya memang suka YouTube. YouTube ada informasi, ada macam-macam lah. Semua yang kita cari ada ya. Iya, ada. Andai kan dari zaman 80-an mungkin ada YouTube. Waduh.
Iya, boro-boro 80-an. 90-an. Laptop saja ndak ada. Masih komputer saja ndak ada. Iya, PC yang ada sekarang kan masih Pentium. Nanti tahun berapa itu? Oh, tidak ada. Belum ada Pentium. Belum, tahun 90-an kan. Tahun 90-an baru ada Pentium, Pak. Ya masih mouse-nya itu mouse batu. Kita pakai apa? Kita pakai CD ya. Iya, CD yang 3.000. Disket. Oke, Pak. Tadi makanan, Pak ya. Coto Makassar atau Pulau Basah? Coto Makassar. Saya suka coto Makassar. Di Malaysia, Pak, ada coto juga. Banyak juga penjual. Pernah ada saya dapat. Pernah ada ya? Pernah. Rasa pasti beda. Oh iyalah. Iya. Dan itu dia ada di kampung itu tadi yang saya bilang di kampung Bugis ya. Tapi di sana, Pak, saya tertarik Malaysia, Pak ya. Karena saya juga pernah ke sana berapa minggu gitu. Tapi disiplinnya di sana orang, Pak, jauh beda dengan apa? Oh iya. 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 Saya tidak mendiskreditkan kita, tapi tetapi saya merasa bahwa apa yang dilakukan di Malaysia itu memang hal yang bagus ditujukan kepada kita. Dan itu kebetulan saya memang suka yang begitu. Iya. Contoh misalnya antri. Ya, antri. Antri ini satu karakter yang wajib sebenarnya harus ditanamkan ke anak-anak kita. Terutama anak yang di bawah usia 13 tahun supaya itu melekat dalam dirinya, kemudian itu bisa diterapkan di masyarakat. Budaya antri itu saya senang karena saya sudah terbiasa begitu. Saya dalam otak saya sudah seperti itu. Enak lah kalau kita dahulukan orang yang memang lebih dulu. Disiplinnya dulu. Iya. Antrinya bagus. Antrinya, kemudian kalau itu orang punya jangan kita ambil, orang punya hak itu jangan kita tidak boleh merebut punya orang. Iya, itu haknya orang, nggak boleh. Dan ini kalau dalam agama yang saya anut ya sesuai Pak. Sangat sesuai, bahwa memang kita nggak boleh ngambil orang punya, nggak boleh. Kita mohon maaf, kita antri misalnya nyalip saja orang itu kan sebenarnya ngambil hak orang. Ngambil hak orang lain. Iya. Ini budaya-budaya yang menurut saya cukup bagus. Kemudian kehidupan kampus juga bagus. Mendukung, Pak ya? Iya, sangat mendukung karena seperti kita misalnya di sana itu yang saya senang saya senang dosen-dosen itu punya ruang khusus. Oh, ruang khusus. Jadi misalnya ini seperti supervisor saya itu atau promotor lah kalau di Indonesia. Ini punya ruangan seperti ini. Ruangan. Kita mau ketemu kita janjian. Bilang, Prof, saya boleh ketemu jam berapa? Ada waktu. Dan enak, mereka itu sudah langsung jawab. Kita ketemu jam 11. Sampai dengan jam 12. Manajemen waktunya sudah. Ya, jadi saya datang itu sebelum 5 menit sebelum 10 menit sebelum saya sudah duduk di situ dan dia lihat di CCTV. Ya, sudah. Oh, dia sudah ada. Ini bukan mendeskripsikan Indonesia bukan, tidak. Yang saya bicara saja yang kondisi di kampus di sana ya. Kondisi kampus. Saya Pak tuh kemarin saya cerita sedikit di Tawau itu saya kaget. Ponakan saya itu 5:30 sudah ada di pinggir jalan. Iya, udah nunggu. Seragam, nunggu bus. Saya bilang, "Hah? Saya tanya kalau di Indonesia bangun jam berapa?" Saya bilang, masuk jam 7:30, bangun jam 7. Jauh memang beda kita, Pak. Kalau saya memang di sana. Dan ini sebenarnya bukan berarti kita ini yang harus kita rubah. Iya, kita rubah. Kita perbaiki untuk anak-anak kita. Mereka tingkat disiplinnya itu sudah di atas. Iya, sudah di atas rata-rata. Semua teratur, semua bagus. Iya. Mungkin jadi pelajaran nanti untuk kita ke depannya, Pak. Iya, dan orang berani menegur lah. Iya. Dan orang tidak akan tersinggung ya. Berani menegur. Sudah habit. Anda salah. Sudah habit. Sudah kebiasaan orang. Dan itu saya senang. Dan itu Johor, saya terapkan di keluarga saya. Apalagi kalau saya Johor itu termasuk negeri ya Pak. Kalau saya negeri. Iya, negeri. Negeri 9. Iya. Negeri. Itu termasuk yang menganut ajaran agama Islam. Oh, kencang Kencang sekali ya. Kuat. 11-12 sama Brunei.
Saya pernah baca. Sekali. Saya nggak tahu apakah nanti dia mau bikin negara baru. Kalau saya nggak tahu kalau itu. Tapi intinya bahwa orang di sana itu agamanya cukup kuat. Kuat. Ya, kencang kuat, ya. Kencang. Tidak ada toleransi. Oh, toleransinya bagus. Justru saling menghargainya bagus. Mungkin karena gini kan, masing-masing orang itu melaksanakan agamanya secara baik. Baik, ya. Kalau prinsip saya itu toleransi itu kalau misalnya kita sudah melaksanakan agama kita dengan baik, yang lain juga melaksanakan agamanya dengan baik, kita sudah saling melaksanakan itu dan mengamalkan agama kita masing-masing, udah toleransinya pasti itu tinggi. Sudah saling memberi ruang. Iya, saling memberi ruang, saling menghargai, saling menghormati. Oke Pak, kalau boleh tahu pernah ke luar negeri mana saja Pak? Yang paling berkesan selain Malaysia? Mungkin apa ya, Singapura? Enggak. Apa di Thailand? Saya suka Malaysia sebenarnya. Malaysia sebenarnya Pak. Malaysia. Pertama kenapa suka Malaysia karena yang pertama memang kok suasananya mendukung, kemudian makannya enak. Hampir sama lah. Iya, makanannya enak. Ya, orang-orangnya juga. Iya, kita disiapkan di mana-mana kita berada, itu pasti disiapkan ada tempat ibadah ya. Itu Pak tadi sukanya ya. Ada dukanya tidak Pak di sana itu kira-kira? Pasti ada lah, jauh dari. Apa ya dukanya? Dukanya satu sebenarnya. Pulang. Ada satu. Apa itu? Ada satu itu saya sempat menangis sebenarnya. Iya. Satu waktu saya berangkat dari Makassar. Makassar Pak. Kemudian waktu itu saya lewat Singapura. Oh, transit dulu? Iya, enggak, saya kebetulan lebih enak lewat Singapura waktu itu karena yang pesawat yang ada lewat Singapura. Di Singapura. Saya lewat Singapura, kemudian nyebrang. Ya. Saya nyebrang itu masih kira-kira jam 8. Sampai jam 9 malam lah. Malam, ya. Iya. Saya tiba di plate itu kan di asrama saya itu, penginapan saya. Dan di asrama kan kita di sana sekitar jam 10 malam. Ya, Pak. Habis mandi, saya duduk bikin teh sendiri kan di kamar sendiri kan. Saya minum teh. Dalam kemudian HP saya bunyi bahwa ibu saya itu ada dalam keadaan sakaratul maut. Iya. Jadi masuk rumah sakit. Padahal saya tinggalkan itu ibu saya baik-baik saja lagi makan, lagi makan. Itu yang membuat. Itu baru saya tiba. Subuh saya harus balik ke Makassar. Jadi Bapak balik lagi tuh belum 24 jam? Balik belum 24 jam. Nah, di situ saya dukanya itu ketika saya hampir ditolak untuk kenapa kamu pulang. Nah, kamu kan tadi malam baru tiba jam sekian kan di paspor kita kan jelas. Tanggal sekian kita tiba, copnya. Kemudian jam berapa kita nyampe di situ, kemudian tiba-tiba subuh saya harus menyeberang lagi ke Singapura baru balik lagi. Tidak, saya lewat Batam. Kita lewat Batam Pak ya? Ya, Batam. Saya di pelabuhan laut itu. Ya. Namanya pelabuhan laut Stulang. Stulang di? Ya, jadi saya pemeriksaan di imigrasi. Imigrasi tanya saya, kenapa? Immigration. Iya, saya tidak bisa menjawab dengan baik karena saya sudah sesak kan. Iya, pikiran sudah tidak bisa. Tapi saya hanya bilang ibu saya kemarin saya tinggalkan dan sekarang dalam keadaan sakaratul maut. Ini WA-nya. Dan saya tunjukkan. Oh iya. Jadi permudah itu Pak. Saya langsung dicop dan dipersilahkan masuk. Dukanya kalau kita merantau ceritanya. Merantau itu ya. Iya, itu. Dukanya di sana ya Pak ya. Dukanya. Jadi belum sampai 24 jam ada saya harus balik. Saya harus balik ke Makassar. Itu sudah resiko mungkin Pak ya. Iya, resiko. Dan itu supervisor saya sampai kaget. Kenapa kok besok kan kita janji. Saya kan janji supervisor saya besok ketemu. Terus saya masih subuh saya WA. Saya WA, Prof, saya izin saya begini. Saya sudah di Malaysia tadi. Saya foto, saya tunjukkan. Tapi ada begini, Prof. Oh iya. Dia tidak apa. mengizinkan Pak ya? Iya, tidak apa. Nanti
urus dulu orang tua itu penting. Dimanapun, itu luar biasa. Dimanapun keluarga nomor satu, Pak ya. Luar biasa itu pemahamannya orang. Iya. Urus tuh orang tua dulu. Iya. Barakahnya kalau orang Bugis bilang itu berkahnya orang tua. Prop saya itu luar biasa deh. Nanti kalau urus saja Pak. Ya. Kalau sudah selesai baru balik ya. Tapi saya komunikasi terus. Iya, komunikasi terus. Komunikasi. Saya tetap apa yang menjadi saran-saran dia itu saya kirim lewat email. Dengar gak Pak ya? Iya. Ada nggak Pak kira-kira pengalamannya waktu SDK yang bukan nakal sih, yang kita kan sering dihukum dulu guru. Saya kayaknya generasi. Ada. Di SD. Boleh tahu apa kira-kira? Di SD itu yang saya ingat itu perbedaannya kita sekarang ya. Iya, biasa. Sekarang kalau kalian itu jadi guru misalnya cubit anak-anak itu hati-hati. Sudah HAM, sudah kekerasan dan orang tua datang ngamuk. Kemudian nanti ujung-ujungnya masuk di penjara, Bu. Iya, di Bui. Dulu kayaknya kita Pak masih. Oh iya, ini yang saya mau cerita dulu itu saya. Satu waktu guru saya masih ingat, om saya juga guru agama itu. Tahun berapa Pak? Guru agama Islam itu sekitar tahun 74, 73, 74 SD. Iya. Terus Pak, terus. Itu kita disuruh menghafal surah-surah pendek. Jadi saya sebenarnya pada dasarnya sudah hafal. Iya. Sudah hafal, cuma nggak tahu kenapa saya sok waktu itu udah hafal. Saya dipukul itu. Dipukul dengan ujung sapu lidi yang agak keras itu, iya. Biru, tapi saya nggak apa-apa, nggak pernah melapor, malah saya melapor sama orang tua saya. Pulang menangis, kenapa menangis? Saya dipukul begini. Oh, kau salah, kamu yang salah. Bukan orang tuanya ngamuk, malah kita yang disalahkan. Jadi disclaimer dulu teman-teman guru saya. Dulu itu Pak kalau tidak salah ya. Kalau kita dipukul bagian kanan, kita tanya bagaimana yang dipukul kanan. Biasanya orang tua itu tambah yang kiri. Saya malah, kamu memang salah, bukan dibela. Bukan malah, kamu yang salah memang. Tapi itu yang membentuk Pak Sarto. Oh ya, itu yang membentuk saya mungkin ya. Saya membentuk saya, kemudian anak saya juga saya sampaikan ke anak saya, tidak boleh. Jauh bedanya dengan sekarang. Iya. Tidak ada, kalau saya prinsipnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang melahirkan anak, saya kira tidak menyayangi anak. Singa saja yang begitu, dia tidak akan makan anaknya. Nah, kecuali ada mungkin yang lain-lain ya, kita nggak tahu itu. Tapi saya masih punya prinsip itu. Oleh karena itu, semua orang menyayangi anak, tetapi rasa menyayangi anak itu saya kira ada hal yang harus kita perbaiki, ya, perbaiki. Bagaimana sih menyayangi anak itu? Apakah harus memang kita membelanya secara berlebihan, ataukah kita membelanya, seperti misalnya Anda memang salah. Tapi harus itu jadi kenangan Pak ya waktu di. Oh iya, dan itu menjadi hal yang baik untuk saya.